kasih buat hadirat-Mu yang sangat kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar apa yang Kau mau katakan Tuhan. Bicaralah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, bukan yang dari manusia, tapi yang dari hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya katakan, amin. Saudara, ada satu lagu, saya nggak tahu, tim musik tahu nggak yang mengiring Yesus? Tahu lagu itu? Nggak tahu ya? Oke. Singernya tahu? Saya mau ajak kita nyanyi lagu refnya aja, sekali aja. Sebagai jembatan untuk kita dengar apa yang Tuhan mau. Singernya tahu kan lagu ini? Kalau singernya nggak tahu jangan sampai saya nyanyi nih, saya nggak tahu soalnya. Kiara Mayas. Refnya aja katakan mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya minta semuanya nyanyikan lagu ini, gak ada yang diam nyanyikan. Katakan lagi mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih saudara Anda udah mau ikut nyanyi lagu ini. Kenapa? Karena sebenarnya saya ajak kita nyanyi lagu ini supaya kita konsekuen dengan apa yang kita katakan. Kita konsekuen dengan apa yang apa yang kita ucapkan dalam mulut dengan mulut kita saudara. Tadi ada kata-katanya mengiring Yesus. Apa saudara? Itulah kesukaanku. Terusnya apa? Nah ini kata-kata yang paling penting ya saudara. Ku lepaskan apa? Anda gak sadar nyanyi lagu tadi ya. Asal nyanyi sih makanya. Melepaskan apa saudara? Hakku. Apakah Anda yakin Anda mau melepaskan hak Anda? Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda nyanyikan tadi barusan? Apakah Anda nyanyi hanya sekedar karena sebuah lagu yang enak untuk dinyanyikan, nada yang asik untuk dinyanyikan, dan ada sepertinya kata-katanya kok puitis banget. Tahu saudara, setiap lagu yang kita nyanyikan hari ini saya ajak Anda nyanyi lagu ini berharap Anda konsekuen dengan apa yang Anda katakan saudara. Anda konsekuen dengan apa yang Anda ucapkan, melepaskan hak Anda. Kalau disinggung jangan marah walaupun Anda punya hak marah. Kalau Anda sakit hati nggak boleh saudara walaupun Anda punya hak untuk sakit hati. Ingat saudara, kembali konsekuen dengan apa yang kita ucapkan, konsekuen apa yang kita nyanyikan saudara. Saudara, satu hari saya dapat sebuah penglihatan saudara. Saya melihat ada banyak kayak macam hutan gitu. Lalu ada angin ribut yang menerpa dengan sangat kuat.
Dan saya melihat ada banyak pohon yang patah, bukan tumbang tapi patah, banyak sekali. Tapi saya melihat ada satu pohon, ada bukan satu, tapi banyak pohon yang tidak patah. Dan ketika saya lihat, saya dekati, saya melihat itu pohon yang sering saya lihat ketika saya di Israel, saudara, yaitu pohon korma. Saudara, Tuhan ngomong gini, bahwa tahun depan setiap kita harus menjadi the unbreakable person, orang yang tidak bisa dipatahkan. Saya melihat ketika angin ribut itu, pohon korma ini bengkok, saudara, tapi tidak patah. We might be bendable, kita mungkin bisa ditekuk, tapi tidak, we are unbreakable, kita tidak akan dipatahkan. Tahun depan akan ada banyak hal yang membuat Anda mungkin akan ketekuk, saudara. Ketekuk itu bahasanya apa? Bengkok. Tapi Anda tidak akan pernah terpatahkan. Nah, ketika saya dapat itu, sudah Tuhan ngomong satu hal lagi. Beritahu mereka supaya mereka punya iman yang tidak terpatahkan. Iman yang tidak pernah terpatahkan, saudara. Saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan. Biasanya saya sampaikan firman Tuhan santai, tapi saya izinkan saya sampaikan firman Tuhan yang mungkin agak keras buat saudara. Mungkin agak begitu menyinggung Anda. Tapi ini saya sampaikan supaya Anda ngerti bahwa Tuhan ke depan mau buat kita, proses kita menjadi the unbreakable, saudara. Amin, saudara. Saya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Saya agak sedikit deg-degan ada Pak Kris Muntu. Pak Kris Muntu ini salah satu idola, saudara. Idola anak-anak muda. Anak-anak muda yang kelahiran 70-an, saudara. Saya maksudnya 70, saudara. Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kata-kata besar imanmu adalah dalam bahasa aslinya adalah iman yang tidak terpatahkan, saudara. Iman yang tidak bisa dipatahkan. Saudara, mari saya beri banyak hal buat saudara mengerti akan ayat yang baru kita baca, saudara. Buat kisah yang baru kita pelajari barusan, saudara. Mari yang pertama adalah, kalau Anda lihat perempuan ini, Anda harus mengerti bahwa wanita ini bukan wanita yang biasa. Wanita yang kenal Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang gitu? Saudara ingat ketika Bartimeus. Bartimeus ketika memanggil Yesus, bukan orang-orang banyak manggil Jesus of Nazareth. Tuhan Yesus orang Nazaret. Mereka kenal hanya sebatas Yesus orang Nazaret. Nazaret itu kota di mana Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Tapi Bartimeus berkata, "Yesus anak Daud." Tahu nggak arti anak Daud? Mesias. Mesias itu juru selamat, saudara. Artinya Bartimeus tahu siapa Yesus. Saudara, perempuan ini sama, dia nggak memanggil nama lain, tapi dia kata Yesus anak Daud. Artinya orang ini, anak ini, perempuan ini tahu siapa Yesus. Bahwa Yesus juru selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa nolong dia. Dan hari itu ibu itu sedang punya masalah. Anaknya kesurupan, kerasukan. Saudara, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu Anda yang punya anak. Ini jujur, saudara. Ibu-ibu yang punya anak. Yang nggak punya anak, nanti dikasih anak. Tapi harus nikah dulu. Anak rohani banyak. Saudara, ibu-ibu yang engkau punya anak kandung. Kalau anakmu sakit, nggak usah kesurupan nih, anaknya sakit. Jujur.
Apakah Anda bahagia, tepuk tangan, tertawa-tertawa? Enggak mungkin. Kalau Anda tertawa berarti Anda sedeng, saudara. Anda pasti menangis, Anda pasti stres, ketakutan. Langsung moodnya berubah. Senggol bacok. Pasti stres, pasti ketakutan, pasti rapuh, saudara. Tapi ibu ini, saudara, mari saya beritahu, ketika dia panggil Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Respon Yesus apa yang pertama? Saudara, ketika Anda mau punya iman yang tidak terpatahkan, yang pertama, Anda harus siap seperti ibu ini. Apa, saudara? Ketika engkau minta tolong Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan tentang masalahmu, Yesus diam. Lihat, saudara, lihat. Kasihan aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Anda doa, Anda minta sesuatu buat hidup Anda sendiri. Ketika Anda berdoa di tengah-tengah masalahmu dan engkau minta jalan keluar, ketika Tuhan diam, apa responmu? Ketika Tuhan tidak menjawab doamu, apakah engkau mutung, apakah engkau marah? Apakah engkau akan kecewa? Apakah engkau akan berkata, Tuhan kau tidak ada, Tuhan kau tidak baik, Tuhan kau tidak cinta aku. Saudara, ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari saya beritahu. Kalaupun dia menjawab, kadangkala dia tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya siapa? Paulus. Paulus ngomong, aku sudah berdoa 3 kali. Supaya utusan iblis ini mundur dari aku. Tahu nggak, saudara? 3 kali artinya apa? Yang pertama nggak dijawab, yang kedua nggak dijawab, yang ketiga dijawab. Tahu nggak jawabannya apa? Kasih karuniaku sudah cukup buat kamu. Artinya dijawab nggak, saudara? Ya dijawab. Jawabannya adalah tidak dijawab. Betul nggak? Nggak dikabulkan. Tapi apakah Anda pernah lihat Paulus? Pernah baca Paulus demo? Turunkan Tuhan, turunkan. Gak ada. Gak ada. Dia diam dan dia tetap kerjakan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pelayanannya. Sampai dia tuntaskan semua, bahkan sampai hidupnya diberikan. Pertanyaannya adalah ketika Anda minta sesuatu sama Tuhan, ketika engkau berdoa dengan Tuhan, ketika engkau sedang dalam masalah yang sangat pelik, engkau doa, tapi ketika Tuhan diam, apa yang menjadi responmu? Apa yang kau lakukan ketika Tuhan diamkan engkau? Saudara, ibu ini jelas. Dia didiamkan, saudara. Tidak diladeni. Tuhan tolong aku. Tahu nggak Yesus ngapain? Melengos, jalan terus, cuek. Bahasa Sundanya tadi waro. Bahasa milenialnya dikacangin. Gak diapa-apain, saudara. Tapi ibu ini datang terus ke Tuhan. Tahu, saudara, setelah dia datang lagi ke Tuhan dan dia tetap berteriak-teriak. Murid-muridnya ngomong sama ini, usir aja nih orang. Teriak-teriak mulu, berisik. Saudara, seringkali kita juga, poin yang kedua, saudara. Tembok yang pertama adalah tembok dicuekin sama Tuhan. Apakah kau tetap merangsek? Teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Merangsek untuk berdoa sama Tuhan. Merangsek untuk mendekati Tuhan. Atau enggak ada, kau bilang, that's it, enough. Enggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Yang kedua, rintangan yang kedua adalah to have unbreakable faith. Yang kedua adalah ketika ada orang-orang di sekitarmu. Ada orang-orang yang kelihatannya rohani. Ada orang-orang yang kelihatannya, ya maaf ya kalau di Mahanaim ya pengurus-pengurus Mahanaim. Di sini masih ada namanya ketim koor masih. Ya pokoknya pemimpin Mahanaim. Sepertinya kok Anda dianggap, Anda disingkirkan, Anda Allah udah nggak usah dengerin dia lah, berisik ngomongnya doang. Itu kalau doa kacau. Mungkin kau diperlakukan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi responmu? Apa yang menjadi respon yang kau lakukan, kau kerjakan ketika engkau pun disingkirkan oleh orang-orang di sekitarmu. Oleh orang-orang yang kelihatannya lebih rohani sama engkau. Kau sepertinya disisihkan ketika
Orang-orang bahkan di sekitar berkata, ini orang gila nih, teriak-teriak, berisik nih orang nih, pengacau nih. Apa yang menjadi responmu saudara? Apa yang menjadi respon Anda ketika Anda diperlakukan seperti itu? Itu tembok yang kedua. Tembok yang ketiga, ketika Tuhan bicara, aku tidak mau tolong engkau. Karena firman Tuhan berkata gini apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika sepertinya Tuhan bilang, nah aku mau tolong yang ini. Kamu, sorry, enggak, aku tolong yang ini. Aku tolong orang yang ini. Kamu nanti mungkin gak usah lah. Aku datang hanya untuk domba-domba Israel. Gimana kalau engkau melihat kenyataannya? Ada orang yang punya masalah sama-sama engkau. Ada orang yang bareng-bareng bermasalah. Berdoa berak bersama-sama. Yang satu dijawab, yang satu engkau sendiri didiamkan. Dan tidak memperoleh jawaban. Apa yang menjadi respon dalam hidupmu ketika engkau melihat kenyataan seperti itu? Saudara, mari tanyakan dalam hatimu. Apa respon? Anda mau tahu respon perempuan ini apa? Lihat saudara, lihat saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Apakah ketika semua itu engkau lewati, apakah engkau akan tetap datang ke Tuhan dan sembah Tuhanmu? Apakah kau tetap datang tersungkur di hadapan Tuhan dan menyembah? Saudara, bahasa aslinya enggak cuma menyembah, tapi fell down on her knees and worship. Sujud menyembah. Saat segala sesuatunya sepertinya tidak ada jawaban. Saat sepertinya segala sesuatu engkau didiamkan. Bahkan sepertinya dianaktirikan. Enggak dianaktirikan lagi, ditolak. Apakah engkau tetap sembah Tuhan? Atau engkau justru berkata, okay, enough. Goodbye. Nggak usah ke Mahanaim. Nggak usah ke gereja. Nggak ada Yesus-Yesusan. Saudara, barusan kita menyanyi. Ku letakkan semua hakku. Engkau punya hak marah mungkin sama Tuhan. Engkau punya hak untuk kecewa dengan Tuhan. Tapi engkau berkata, ku letakkan hakku. Konsekuen dengan apa yang kita katakan, yang kita nyanyikan. Saudara. Letakkan hakmu. Saudara, yang paling parah, tembok yang paling tebal yang perempuan ini harus hadapi. Tuhan katakan tidak layak memberikan roti ini roti untuk anak-anak kepada anjing. Saudara tahu respon ibu ini, respon perempuan ini. Kalau Anda dikatain gitu, Tuhan sorry ya, sembarangan kalau ngomong. Tapi respon ini ibu ini apa? Apakah dia berbantah? Apakah dia sorry. Kalau anjing mah ada buntutnya, gua kagak ada. Respon ibu ini berkata, benar. Tidak pernah berbantah, tidak mau berbantah dengan Tuhan. Ayo jujur saudara Anda nih Anda. Gemarnya apa saudara berbantah sama Tuhan? Enggak cuma kita. Kalau Anda rasanya saya enggak. Saya juga sama saudara. Berbantah dengan Tuhan. Tapi perempuan ini memberi sebuah contoh kepada kita hari ini. Dan dia tidak berbantah, dia bahkan berkata benar. Tapi anjing boleh makan dari remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dan itulah puncak dari imannya. Dan Tuhan berkata, you have unbreakable faith. Iman yang tidak dipatahkan. Yesus mencoba untuk membengkokkan ibu ini. Tapi tidak bisa patah. Saudara, mari saudara. Hari ini saya berdoa. Saya tidak khotbah lama. Saya cuma sharing. Yang khotbah Pak Kris Muntu nanti. Saya cuma sharing Pak. Tapi Pak Kris Muntu ini inspirasi saya lah sebenarnya. Jujur, saya jujur. Bagaimana bisa khotbah berisi serius
Tapi lucu. Mari saudara punyai the unbreakable faith. Saudara, sebelum saya tadi Anda sudah terima korma semua karena Tuhan berkata gini, kasih kemanapun kamu bagikan firman Tuhan. Beri korma, cari korma, beri ke semua korma. Kenapa? Tahun depan tuh kita mau seperti Tuhan mau kita seperti korma. Di padang gurun tetap berbuah. Di padang gurun yang gersang sekalipun tetap tumbuh dengan tinggi dan kuat dan berbuah manis. Tahun depan kita jadi pohon korma. Di tengah-tengah kesusahan kita akan jadi berkat buat orang bisa menikmati yang manis dari hidup kita. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Anda sudah tahu cerita ini, tapi saya mau ulangin lagi. Ada sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara-saudara, tahu nggak lagu ini? Ada sebuah kisah di balik lagu ini. Ada seorang India, sewaktu itu orang Kristen belum ada. Masih misionaris awal-awal masuk ke India, saudara. Ketika masuk ke India, dia adalah satu keluarga awal-awal. Kristen yang pertama-pertama. Ketika dia bertobat terima Yesus, dia mulai seperti persekutuan kecil-kecilan. Dan dia menciptakan sebuah lagu. I have decided to, pakai bahasa India. Saya nggak bisa bahasa Indianya. Nyanyinya pakai cengkok India. Itu sudah digubah sama orang-orang yang punya Billy Graham, saudara. Tapi kata-katanya tidak dirubah sama sekali. Dikatakan, I have decided, aku sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Tidak ada kata putar balik, gak ada. Tahu saudara, ketika ditengarai, oh ini orang Kristen pertama. Orang-orang dari agama yang lain, saudara ya. Marah, ditimpukin. Setiap kali ada ibadah mereka digerbek, ditimpukin. Saudara, akhirnya apa? Satu ketika satu keluarga ditangkap semuanya. Orang ini sudah diikat di kayu. Dan anak-anaknya dan istrinya dijejer di depan. Dikatakan, ayo balik. Balik ke imanmu yang lama. Balik ke imanmu yang lama. Dan dia bilang, no. Dipukul, enggak mau. Malah dia nyanyi lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, ketika nyanyi lagu itu adalah istrinya yang pertama, saudara. Tak bunuh istrimu, balik ke imanmu. No. Dia tetap nyanyi, I have decided to follow Jesus. Digorok di depan dia istrinya. Nangis gak? Nangis. Teriak gak? Teriak. Marah gak? Mungkin marah. Tapi mulutnya tetap keluar sebuah pujian, katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, satu anaknya dibawa ke depan dia. Katakan, sekarang kalau enggak anakmu aku bunuh. Balik ke imanmu. Dia tetap nyanyi yang sama, dibunuh di depan dia. Sampai anak yang terakhir dibunuh depan dia. Dan lagu yang dia nyanyikan sambil dia terikat dan menangis, teriak melihat anaknya dibunuh. Satu lagunya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Saudara, kalau hari ini hanya doamu yang tidak dijawab dan engkau mutung dan meninggalkan Tuhan. Come on. Mari lihat hatimu, lihat imanmu, lihat hidupmu, lihat pengiringanmu Yesus. Engkau ikut Yesus karena supaya doamu dijawab. Engkau ikut Yesus supaya engkau disembuhkan. Engkau ikut Yesus hanya supaya karena berkat. Bukan karena mencintai Yesus. Mari saudara, lihat kembali hatimu. Saudara, contohnya gak usah jauh-jauh dah. Jauh-jauh ke India, ke Mahanai Majada, Ibu Iin. Anak yang terakhir meninggal. Tapi tetap dia sampai, kalau hari itu dia berkata, engkau Tuhan ngasih anak terusnya baru belum lama dibawa pulang.
nggak lalu mutung, nggak mau ikut Tuhan, nggak ada Mahanaim nih. Nggak ada jiwa-jiwa. Ini nggak ada nih yang dulu Anda mungkin ada beberapa yang mantan-mantan preman nih nggak diselamatkan nih. Tapi karena ada orang yang ketika harus dalami banyak hal, tapi tetap mengambil keputusan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.